Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman alumni SMA 70. Assalamualaikum wabarakatuh. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman, lahir dan batin, serta kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara pada malam hari ini, siraman rohani online dalam rangka Road to Reuni Akbar 40 tahun SMA 70. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali lagi bertemu dengan saya, Naya Amira, alumni 70 angkatan 2005 yang akan menjadi host ditemani oleh pembawa acara kita, Kakak Lukmanul Hakim, alumni SMA 70 angkatan 93. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Kak Lukman, boleh di-unmute? Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Kakak sehat Kak? Sehat, alhamdulillah. Gimana nih, udah di penghujung tahun kita nih Kak, nggak berasa ya 2020 udah mau berganti tahun yang baru. Iya, oke. Kita. Ya, insya Allah kita ini juga ngajian dalam rangka ini ya untuk. Iya, ini temanya bulan ini kita bermuhasabah ya Kak. Oke, suaranya agak delay atau gimana nih Kak? Iya, delay. Oh iya, oke. Jadi kita santai aja ya kan, semua kita keluarga besar SMA 70 di sini. Mudah-mudahan semuanya pada malam hari ini bisa mendengarkan siraman rohani dari kakak ustadz kita. Hari ini, malam ini siapa nih Kak yang akan memberikan kajian? Saya kayaknya harus matiin video dulu kali ya. Tunggu. Agak kurang bagus. Di Kak Dini juga delay nggak? Ini udah? Udah belum? Iya, delay. Iya. Ini udah ini udah Kak Dini? Suaranya hilang. Ini enggak? Udah belum? Udah. Langsung Kak Lukman aja kali ya yang membawa acara pada malam hari ini ya. Oh, Kak Lukmannya juga langsung ini. Oke, Kak Dini, jadi rencananya untuk episode kali ini, episode di penghujung tahun yang SRO yang terakhir di Desember 2020 ya, Kak? Ya, alhamdulillah ini adalah SRO di kedua SRO lintas angkatan. Sudah kita laksanakan tahun depan lagi. Mungkin kita mulai aja ya, Nay. Ya, langsung Kak Lukman boleh langsung membawa acara ini, mungkin memperkenalkan kakak ustadz kita untuk kajian pada malam hari ini. Terima kasih, Kak. Ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian, alumni SMA 70 yang kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bertemu dalam ruang virtual. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang cukup hebat, ya, yang hebat lah. Ya. Jadi kita punya senior, punya alumni yang memang kalau saya melihat CV Ustadz Endi ini luar biasa. Ya, saya bacakan terlebih dahulu sebelum kita memasuki acara. Ya, jadi nama lengkap Dr. Endi Muhammad Astiwara, MA, ya, dan beberapa gelar lainnya. Ya, nah yang luar biasa di sini beliau ini S1-nya dokter umum,
S2-nya Islamic Studies, S3-nya Syariah Ushul Fikih. Nah, ini luar biasa ini. Saya belum pernah ketemu ada sosok yang variasi portofolio keahliannya beragam, ya. Jadi saat ini beliau Dr. Andy itu menjabat di Komisi Fatwa MUI, kemudian di Dewan Syariah Nasional DSN MUI, kemudian ada juga di ekonomiknya, Committee Fellow Islamic Insurance Society, kemudian dosen Pascasarjana IIKI dan UIN, kemudian sebagai Dewan Pengawas Syariah di sejumlah lembaga ekonomi dan keuangan syariah, serta beliau saat ini juga berwira swasta. Baik, kita akan lanjutkan dengan acara, masuk ke acara. Jadi kami persilahkan Ustadz Andy Astiwara untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih. Terima kasih Lukman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fil haqq jihadi. Wa ba'd, yang saya hormati ya teman-teman sekalian yang saya cintai, Bapak Ibu sekalian, jamaah dan yang semua mengikuti acara ini ya, barangkali tidak hanya alumni saja. Saya kira mungkin karena ini terbuka mungkin juga ada yang lain ya. Alhamdulillah kita silaturahim di dalam forum ini untuk kita sedikit berbagi dengan apa yang kami tahu ya. Jadi pengetahuan saya barangkali bedanya hanya lebih dulu tahu itu saja. Ya, jadi kita pada malam ini akan sharing dan ini merupakan satu perwujudan syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Dan kita senantiasa bermohon kepada Allah Ta'ala semoga kita beserta keluarga kita selalu sehat walafiat dan kita bisa melewati masa pandemi ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi ikhwati iman sekalian ya, alhamdulillah ini sudah penghujung tahun ya. Kemarin saya baru mengisi di grup alumni angkatan ya mengenai Natal ya. Jadi ini saya berturut-turut sama-sama 70. Cuma kemarin angkatan ya. Jadi angkatan saya kebetulan angkatan yang paling senior ya. Kalau dibilang paling tua nggak enak ya, dibilangnya paling senior. Paling senior ya, Tat ya? Ya, jadi angkatan pertama 70, karena saya 70 itu kelas 3. Saya lupa semester berapa ya, sudah akhir-akhir itu baru kemudian 70. Jadi sebelumnya saya dari SMA 11. Oh. Ya, jadi dan ya alhamdulillah saya juga mendengar dari alumni ini banyak yang jadi ustadz ya, sudah hebat-hebat juga, kemudian banyak jadi pakar dan luar biasa alhamdulillah ya, semakin baik dan mudah-mudahan akan terus semakin baik, terutama adik-adik kelas bisa terus membina adik-adiknya yang ada di 70 ya. Karena kalau zaman saya 11 kemudian jadi 70 itu dulu terkenal anak gaul dan glamor di Jakarta ya. Jadi kalau ada ustadz itu jangankan ustadz ya, yang sholat saja agak aneh ya kalau zaman saya dulu itu. Oh, gitu. Ya, apalagi sekarang. Jadi kalau sekarang sudah banyak yang ustadz dan apalagi yang pakai jilbab mungkin jauh lebih banyak ya. Alhamdulillah ini patut kita syukuri. Semoga dakwah dapat terus berjalan di 70 dan terus berjalan di alumninya juga, semoga semuanya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kepada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan mengenai muhasabah. Jadi saya mungkin muhasabah saya adalah mengenai kaitannya dengan harta ya. Mungkin ini sudah share screen ya. Baik. Ya sudah. Belum. Ya, baik. kelihatan ya? Baru ya, bisa. Ada kelihatan ya? Ya.
Jadi judulnya adalah harta dari mana dan kemana. Ya, jadi ini cukup penting. Kenapa nih saya mendasarkan kepada hadis Nabi SAW yang kita semua saya kira sudah sering mendengar hadis ini, ya, tapi ini sebagai sebuah peringatan, makanya saya ulangi lagi. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Ya, tidaklah bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama adalah an umurihi fima afnah, yaitu tentang umurnya, dengan apa umurnya itu dihabiskan. Ya. Umurnya itu dipakai untuk apa. Kemudian yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Kemudian tentang fisiknya, jadi fisiknya itu dipakai untuk apa. Ya. Ini sebetulnya relevan ini, cuman saya nggak bicara medis kalah. Jadi kita mungkin lain kali ya bicara ini wa an jasadihi fima ablah. Jadi tentang fisiknya, bagaimana dia memanfaatkan fisiknya untuk beribadah kepada Allah ataukah untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima wada'ahu. Dan tentang hartanya min aina iktasabahu, dari mana dia memperolehnya, wa fima wada'ahu. Dan dengan apa atau kepada tempat apa atau kemana dia menghabiskannya, ya. Wada'a itu menempatkan atau bisa juga berarti menghabiskan, menghilangkan, ya. Jadi ada 2 pertanyaan kalau harta, yaitu dari mana dan kemana. Ya, kemana dihabiskan harta itu atau kemana digunakan harta itu. Kemudian pertanyaan keempat adalah wa an amilihi madza amila fi, dan tentang perbuatannya apa yang dia lakukan. Ya. Jadi dari keempat hal ini yang ditanya 2 hal itu hanyalah tentang harta, dari mana dia dapat dan kemana dia harta itu digunakan. Ya, dan ini merupakan bagian dari muhasabah kita. Ya, muhasabah tentang umur, muhasabah tentang fisik, muhasabah tentang harta, lalu muhasabah tentang perilaku kita. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Mu'adz bin Jabal dan diriwayatkan pula At-Tirmidzi, ya, dari Mu'adz pula dengan sanad yang sahih. Ya. Jadi kita biasa untuk membahas sesuatu mungkin ya kita bicara adalah definisinya dulu supaya kita paham dan kita sama-sama sepakat mengenai apa yang kita bicarakan, ya. Jadi harta itu definisinya, ya, kalau kita melihat secara bahasa, ya, kalau istilah kita bicara definisi itu kan adalah dari sisi etimologis, ya, dari sisi bahasa, kemudian terminologis dari sisi istilah, ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya lughatan dan istilahan. Jadi secara lughatan harta itu bentuk tunggalnya adalah mal, bentuk pluralnya itu adalah amwal, ya. Artinya adalah cenderung atau senang, ya. Jadi memang harta itu sesuatu yang dicenderungi, sesuatu yang disenangi, karena secara bahasa juga artinya seperti itu, ya. Kita bacanya mal, ya. Kita sering kalau di bank-bank, ya, mungkin kita sering mendengar istilah sahibul mal. Ya, maksudnya pemilik dana, orang sering salah baca, bacanya sahibul mal, ya. Karena kebiasaan ke mall, tapi sebetulnya bacanya mal, ya, sahibul mal, ya, pemilik harta. Ya, jadi secara bahasa memang sudah menunjukkan adanya arti kecenderungan atau kesenangan. Nah, sedangkan secara istilah, ya, itu adalah kullu ma yaqtadi wa yajuzul insan bil fi'li sawa'un akana 'ainan aw manfa'atan kadzahabin aw fiddatin aw hayawanin aw nabatin aw manafi'a syai' karukubi wal libasi was sukna, ya. Jadi harta itu secara istilah artinya adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak, ya. Benda yang tampak itu adalah tangible, ya, seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu semuanya tangible, ya. Kita punya properti, punya rumah, ya, kita punya sertifikat rumah, kita punya sertifikat saham misalnya, sertifikat deposito dan sebagainya, sertifikat sukuk, itu semuanya adalah bentuk-bentuk yang tangible, ya. Maupun yang tidak tampak, yang intangible, ya. Jadi intangible itu misalnya adalah seperti kendaraan, ya. Kendaraan ini bukan kendaraan fisiknya, tapi memanfaatkan kendaraan. Ya, itu juga adalah harta, adalah aset, ya. Jadi kalau misalnya kita
menyewa kendaraan ya, kita menyewa rumah, kan bukan fisik rumahnya, tapi sewanya itu adalah merupakan aset ya, atau dari kita sendiri ya, kemampuan kita ya. Misalnya kita punya kemampuan profesional apa? Ya, kita punya kepandaian apa, kita punya kemampuan manajerial ya, kita misalnya dokter spesialis ya, atau kita misalnya dokter umum, atau misalnya kita engineer ya, itu semua adalah intangible ya. Dan itu adalah termasuk definisi harta, termasuk kecenderungan orang ya. Orang kan ingin semakin pintar, orang ingin semakin profesional, nah itu namanya mal ya, cenderung kita itu. Kemudian harta juga sama ya, aset juga sama, kita cenderung ke situ ya. Dan harta itu di dalam Al-Qur'an ya, yang itu ada disebut dalam beberapa istilah ya. Yang pertama adalah disebut dengan mal. Ya, contohnya misalnya di surah Al-Fajr ayat 19 sampai 20 ya. Ini kita sudah hafal insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tahibbul mala hubban jamma. Dan kalian memakan harta pusaka ya, aturos. Aturos itu harta pusaka atau harta warisan dengan cara mencabur-baurkan yang halal dan yang batil ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta benda al-mal hubban jamma, dengan cinta yang berlebih-lebihan, dengan cinta yang sangat mencintai harta ya. Ini diistilahkan dengan mal. Kemudian ada dengan kata-kata amwal ya, contohnya misalnya surah Nuh ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yamdidukum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Dan ya dia Allah ya, Allah itu membanyakkan yumdidkum bi amwal, dengan harta-harta, wa banin, dan dengan anak-anak ya, wa ja'alakum, dan dia menjadikan untuk kalian jannatin, surga-surga atau kebun-kebun, wa ja'alakum anharun, mengadakan kalian sungai-sungai ya. Ini ayat ini kaitannya dengan istighfar. Jadi orang yang tauhidnya benar kemudian beristighfar, maka Allah akan melimpahkan kepadanya berbagai harta. Lalu anak-anak ya, maksudnya anak-anak itu adalah generasi yang berkualitas ya, kemudian dan menjadikan untuk kita kalau banyak beristighfar itu kebun-kebun ya, maksudnya adalah aset-aset produktif ya, dan menjadikan bagi kita anharon ya, sumber-sumber sumber-sumber penghasilan ya. Sungai itu kan merupakan satu metafora dari sumber-sumber penghasilan ya, kalau banyak beristighfar. Jadi ada digunakan kata mal, ada digunakan kata amwal. Ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya, kita tidak bahas itu ya, kita sekedar mengetahui definisi saja. Tapi kemudian dalam Quran juga harta itu kadang disebut dengan al-khair. Contohnya dalam surah Al-Adiyat ya, ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid ya. Dan sesungguhnya dia manusia itu lihubbil khairi ya, dia itu sangat-sangat cintanya kepada al-khair. Khair itu di sini sebutkan harta, lasyadid ya, betul-betul cinta. Jadi orang itu kepada harta itu betul-betul cinta, syadid. Ya, di sini digunakan istilah al-khair ya. Jadi makanya harta itu secara prinsip ya, itu bukan hal yang harus dijauhi ya. Jadi bukan orang itu kalau semakin miskin semakin utama, semakin mulia ya, semakin dekat kepada Allah, bukan begitu ya. Bukan berarti kalau orang semakin kaya itu semakin bergelimang dosa, orang semakin kaya itu semakin jauh dari Allah, orang semakin kaya itu semakin banyak maksiat, tidak seperti itu ya. Justru karena manusia itu cenderung ke situ dan itu ada kebaikan di dalamnya, makanya diistilahkannya dengan al-khair ya. Kemudian ada istilah lain dalam Al-Qur'an yang digunakan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ya, fa idza qidatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, dan apabila telah ditunaikan sholat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ya, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kalian, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun ya, niscaya kalian akan menjadi orang yang beruntung, orang yang menang ya. Di sini digunakan kita kata wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Fadl ini maksudnya adalah harta. Ya, jadi kalau sudah sholat, jangan duduk-duduk bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah, cari harta.
ya, cari rezeki, ya kalau bahasa kita rezeki, ya. Meskipun rezeki itu bukan hanya harta, ya, tetapi maksudnya adalah supaya orang jangan diam dan cari sumber-sumber penghasilan, ya, maka diistilahkan dengan fadl, ya. Jadi harta itu bukan hal negatif, ya. Digunakan kata mal atau jamaknya, ya, pluralnya kata amwal, kadang digunakan kata al khair, ya, ada kebaikan di dalam harta, dan kadang digunakan kata fadl, karunia, ya. Jadi kekayaan itu adalah karunia Allah, ya. Jadi kekayaan itu bukan hal yang harus dijauhi, bahkan hal yang harus kita cari, ya. Harta itu harus kita cari, harus kita kejar, ya, harus diimpikan untuk kita bisa raih, ya. Nah, tapi ingat ada 2 pertanyaan nanti muhasabah kita, dari mana dan kemana, ya. Nah, ini ada peringatan tentang harta, ya. Jadi harta itu memang sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita ingin raih, ya. Tapi ada peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Ya ma'dzibani ja'ya'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min harsil mar'i 'alal mali wa syarafil idini. Ya, hadisnya pendek saja tapi pengertiannya sangat dalam, ya. Tidaklah 2 ekor serigala yang kelaparan, ya, dzibani ja'yan, ya. Serigala yang 2 ini kelaparan betul ini. Dilepas fi ghanamin, dilepas di sekawanan hewan ternak, ya. Hewan ternak itu mungkin ada ratusan, mungkin ada ribuan, ya. Serigala itu dilempar, dimasukkan di situ, itu tidak lebih merusak dibandingkan dengan hasrat membara seseorang kepada harta dan kepada kemuliaan, ya, kepada kehormatan, ya. Orang cari jabatan yang ikut akan merusak agamanya, ya. Jadi maksudnya di sini adalah fasad lidinihi, merusak agama, ya. Jadi orang yang demikian rakus, ya, yang demikian punya hasrat membara terhadap harta dan terhadap jabatan, ya, terhadap kemuliaan. Maksudnya kemuliaan di sini adalah kehormatan di dalam masyarakat, ya, status sosial, ya, misalnya. Sedemikian orang itu mengejar status sosial, sedemikian orang itu mengejar karir, sedemikian orang itu mengejar jabatan, dan demikian orang itu mengejar harta, ya, itu lebih ganas dibandingkan serigala yang dilepas di sekawanan hewan ternak, ya. Itu orang-orang seperti itu dia akan merusak agamanya, itu lebih ganas dibandingkan rusaknya hewan ternak, ya. Kita dapat bayangkan, ya, kalau serigala ada sekian ratus hewan ternak, ya, sekian ratus domba misalnya, yang dimakan mungkin cuma 1, serigalanya 2, yang dimakan ya 2 gitu, ya. Yang lain mungkin luka-luka sedikit saja, ya. Tapi kalau manusia, ya, itu jauh lebih merusak dibandingkan itu, ya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, ya, Ibnul Mubarak, At-Tirmidzi, Darimi, Tabrani, dan sebagainya, ya. Jadi ini peringatan yang awal untuk kita masuk kepada bagaimana kita untuk muhasabah terhadap harta dan jabatan, ya. Jabatan itu asyraf, itu kemuliaan, kan satu hal yang baik, ya, satu hal yang positif, ya, bukan hal yang negatif, bukan harus jauhi, harus kita kejar, ya. Tapi kalau orang sampai lupa, ya, maka itu dengan khirs, dengan tamaknya, dengan hasrat membaranya, itu justru bisa merusak agama, ya. Jadi ini satu peringatan penting buat kita, ya. Jadi ini sekali lagi ini saya ingatkan, ini satu hadis yang hadisnya pendek, ya, tetapi mengingatkan kita kepada hal yang sangat penting, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita bicara harta itu dari mana, ya. Nah, ini pertanyaan kita, ya. Pertanyaan kita ketika di hari akhirat nanti, ya, kan ketika pertanyaan harta itu yang pertama kan pertanyaannya adalah min aina tasabal mal. Dari mana harta itu diperoleh, ya. Ini muhasabah kita, introspeksi kita, ya. Karena memang Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadis dari Abi Hurairah, ya, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabadil mar'u ma akhadha minhu min halali am minal haram. Ya, akan tiba satu masa di mana seseorang tidak peduli dari mana dan dengan cara apa dia peroleh hartanya. Apakah halal atau haram, ya. Nah, ini kita bisa introspeksi apakah masa itu sudah datang ataukah belum. Ya, ada orang-orang, ya, ada pihak-pihak yang dia nggak peduli, ya. Bahkan yang namanya mencari harta yang tidak dia peduli itu, dia menyusun satu
menyusun banyak logika, ya, menyusun banyak argumentasi untuk bisa membenarkan tindakannya itu, ya, sehingga dia merasa tenang dalam melakukan itu, ya. Nah, ini banyak terjadi nih hal yang seperti itu, ya. Dan ini sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kalau Nabi bicara kan pasti benar. Akan tiba masanya orang tuh nggak peduli dari mana dia, dengan cara apa dia peroleh hartanya. Kemudian orang juga tidak peduli bahwasanya Nabi SAW mengatakan la yahillu samana syai'in la yahillu akaluhu wasyarabahu. Ya. Jadi seseorang itu di dalam dia berbisnis, ya, itu dia tidak halal, ya, tidak boleh memperoleh harta dari hasil penjualan yang tidak boleh dimakan atau tidak boleh diminum. Ya, jadi meskipun dijual untuk orang-orang kafir, ya. Jadi misalnya ada orang bisnisnya misalnya katakanlah misalnya kargo misalnya, ya. Kargo, nah di antara usaha kargonya itu ada distribusi minuman keras misalnya. Minuman keras untuk dikonsumsi oleh non-muslim, ya. Tetapi itu tetap haram, ya. Jadi sesuatu yang tidak boleh dimakan dan tidak boleh diminum, meskipun tidak dimakan dan diminum, kemudian yang memperoleh penghasilan dari situ, itu tetap haram. Jadi ini merupakan satu peringatan bagi kita, ya. Ini banyak sebetulnya harta-harta haram itu, cuma ini sebagai contoh peringatan bagi kita. Nggak mau ini. Oh, dari sini, ya. Ya. Nah, pakai ini mau. Ya. Nah, ini adalah banyak kalau kita bicara harta haram, yaitu memang sesi yang cukup panjang, ya. Kita bicara apa-apa yang tidak boleh, apa-apa yang syubhat, ya. Kita cukup panjang itu, ya, kita bicara mengenai dari sisi asetnya sendiri, ya. Kemudian kita bicara di cara memperoleh asetnya sendiri, ya. Kita bicarain portofolio investasi, ya, cukup panjang. Jadi kita sekali lagi adalah ringkas saja yang pokok-pokoknya. Nah, di sini ada saya kasih warna merah, ya, karena ya warna merah ini cukup penting adalah untuk kita menjauhi riba, ya. Riba ini merupakan salah satu harta yang betul-betul harus dijauhi, ya. Ketika nanti kita ditanya di akhirat, jangan sampai harta kita kecampuran riba, ya. Karena Nabi SAW sudah mengingatkan riba isnani wa sab'una baban. Ya, di hadis ini ada 72 pintu, ya. Saya itu ketik terjemahannya masih keliru karena saya mengambil hadis yang lain, tapi hadis yang saya kutip hadis lain, ya. Jadi kalau di dalam hadisnya di sini ada 72 pintu. Yang paling ringan adnaha misla idyani rajulu ummahu, adalah seperti dosanya seseorang yang menggauli ibunya, ya. Wa inna arbar riba istitalatul rajul fi ardi akhihi. Dan yang paling berat ialah bagaikan merusak kehormatan saudaranya sama muslim, ya. Jadi yang namanya kehormatan itu harus dijaga. Jadi itu adalah dosanya itu sangat besar. Seseorang yang dia merusak atau dia melanggar kehormatan sesama muslim, ya. Mungkin kita sering mendengar riwayat ini, ya. Riba itu ada 70 pintu, ada 72 pintu atau 73 pintu. Ya, dosa yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinahi ibunya atau menikahi ibunya atau menggauli ibunya, ya. Kemudian sering diterangkan bahwa itu dosanya lebih besar daripada menggauli ibu kandungnya misalnya, ya. Itu pengertian itu keliru, ya. Jadi ini perlu saya tegaskan, ya, supaya kita menjadi paham. Para ahli hadis menjelaskan bahwasanya dosanya lebih besar, ya, riba itu dosa yang paling ringan itu seperti seseorang yang menggauli ibunya, itu bukan ibu kandung, ya. Kalau menggauli ibu kandung itu dosanya luar biasa besarnya, ya. Pasti lebih besar daripada riba, ya. Maksudnya adalah seseorang yang dia menggauli ibu tirinya. Jadi istri bapaknya, ya. Jadi istri bapaknya yang lain yang bukan ibu kandungnya, ya. Nah, seseorang yang menggauli, seseorang yang menzinahi istri bapaknya, ya, ibu tirinya itu dosanya lebih besar dosa riba, ya. Jadi ini patut kita camkan, ya, karena banyak dai, banyak ustadz itu keliru menjelaskan lebih besar daripada dosa menzinahi ibu kandung, ya. Jadi sekali lagi itu bukan ibu kandung, ya.
Kalau kita membaca syarah-syarah hadis, penjelasan para ulama, itu ditegaskan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini masih peringatan tentang riba. Dirhamun, ya. Dirhamun riban, ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittatin wa salasina zanya. Satu dirham yang diterima seseorang atau yang dimakan seseorang dan dia menyadari bahwa itu adalah hasil dari riba, maka dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Ya, naudzubillah. Ya. Jadi kita tahu dirham itu kan mata uang terkecil ya pada saat itu. Ya, dulu ada mata uang perak itu dirham, mata uang emas itu dinar. Ya. Jadi seseorang yang dia makan satu dirham saja, itu dosanya lebih berat ya asyad, ya lebih berat, lebih dahsyat, lebih parah dibandingkan 36 kali berzina. Ya, padahal kita tahu hukuman zina itu bagi orang yang masih bujangan itu kan dicambuk 100 kali ya. Berarti kalau 36 kali kan itu sama dengan dicambuk 3.600 kali ya. Dan itu lebih berat dosanya orang yang makan satu dirham riba. Ya. Kalau dia sudah pernah menikah, maka kan dirajam ya. Dirajam sampai mati ya, dapat kita bayangkan ya, naudzubillah. Orang yang dirajam sampai 36 kali dirajam mati, hidup lagi, dirajam lagi mati, hidup lagi, dirajam lagi mati lagi sampai 36 kali. Itu dosanya lebih besar adalah orang yang makan satu dirham dari uang riba. Jadi betul-betul harus dijauhi. Ya. Dan dalam hadis riwayat Ahmad dan Daruqutni, Nabi SAW bersabda, "Idza zahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Ya. Dan apabila zina dan riba itu sudah merajalela di suatu negeri, maka mereka itu sudah membuka diri, mereka sudah menghalalkan diri mereka untuk turunnya azab Allah, turunnya siksa Allah. Ya. Turunnya siksa Allah itu jangan kita bayangkan itu siksa yang kemudian instan seperti masa dahulu ya para nabi ya, ada tiba-tiba ada batu jatuh dari langit misalnya, batu-batu dari langit, atau tiba-tiba ada air bah semuanya terendam satu negeri ya. Tidak selalu seperti itu ya. Tetapi azab Allah itu macam-macam ya. Azab Allah itu bisa orang-orang kemudian semakin jauh dari agama Allah ya. Orang-orang semakin tidak takut kepada agama Allah. Orang-orang yang membela agama Allah justru justru disiksa ya, justru dipersekusi ya. Justru dijadikan sumber fitnah, justru dijadikan bahan bully ya. Nah, itu kan musibah, itu kan azab Allah itu. Ya, dan orang semua diam. Dan orang yang berkuasa menggunakan kekuasaannya untuk membenarkan yang tidak benar ya, dan untuk tidak benarkan hal yang benar. Ya, itu azab Allah. Ya, azab Allah itu bisa berupa inflasi, yang azab Allah itu bisa berupa kesulitan di dalam mencari penghasilan. Ya, azab Allah itu bisa berupa suasana masyarakat yang tidak aman, ya, macam-macam. Ya, itu akibat dari zina dan riba sudah merajalela. Ya, naudzubillah. Ya, jadi itu mengenai riba. Ya. Nah, ini masih cara memperoleh harta. Jadi kalau kita bicara min aina tasab, ya, dari mana harta itu berasal, ya, itu kan kita bicara bisa dari asalnya, bisa kita bicara dari cara memperoleh. Ya, kalau tadi kita bicara dari asalnya, sekarang kita bicara dari memperolehnya. Ya, ini satu peringatan buat kita, ya. Umar ibn Khattab itu ketika itu ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengawasi pasar. Ya, jadi Nabi SAW ketika datang ke Madinah itu Nabi membangun pasar. Ya, jadi Nabi ketika datang ke Madinah, Nabi tidak memerangi Yahudi yang ketika itu menguasai pasar. Ya, hilang ya. Hilang ya layarnya ya. Ada Ustaz. Masih? Ada. Oh iya ada, oke. Iya, oke. Ya, jadi nah Umar ketika itu ditunjuk untuk sebagai kepala pasar. Ya, nah Umar mengatakan la yabi'u fi suqina hadza illa man tafaqqaha fid din. Orang tidak boleh ya, siapapun tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang memahami tata aturan dalam bermuamalah ya, dalam agama. Ya. Jadi ini menunjukkan supaya orang jangan salah, ya. Makanya kita
di dalam kita berbisnis, dalam kita bekerja, kita harus tahu tata aturan, ya, kita harus tahu aturan-aturan agama dalam kaitan profesi kita. Ya. Kalau kita seorang akuntan, aturan-aturan agama dalam bidang akuntan seperti apa sih? Ya, kalau kita adalah arsitek misalnya, kita perlu tahu aturan-aturan syariah Islam dalam arsitektur seperti apa. Ya. Kalau kita adalah profesi hukum, ya kita perlu tahu aturan-aturan hukum dalam Islam itu seperti apa. Ya, kalau kita dokter, kita harus tahu aturan Islam dalam kedokteran itu seperti apa. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini merupakan kalau masa Umar itu kan gampang saja. Kalau orang nggak ngerti tata aturan dagang, nggak boleh dagang. Ya. Tapi kalau sekarang kita bicara pasar, suk itu kan macam-macam. Ya. Pasar itu bisa jadi kan pasar modal. Ya. Nah, orang jangan masuk ke pasar modal kalau dia tidak mengerti tentang tata aturan agama di pasar modal. Ya. Dia kapan atau saham apa yang boleh dibeli. Ya. Kalau bicara obligasi, jenis apa yang boleh dibeli? Ya, kalau bicara derivatif misalnya ya, apakah boleh memberi aset efek beragun aset? Ya, apakah boleh ikut warrant? Apakah boleh ikut rights dan sebagainya? Ya, itu semua derivatif pasar modal. Ya. Jadi pasar itu bisa macam-macam. Ya, bisa pasar tenaga kerja, ya, bisa pasar itu bursa komoditi, ya, bisa pasar itu pasar uang, ya. Orang harus paham bagaimana dia harus masuk untuk bisa masuk di pasar uang tidak kena yang haram. Nah, ya. Jadi kalau masa dulu sederhana saja, nggak boleh pasar, kita bayangkannya jual beli barang, ya. Tapi kalau sekarang pasar itu sangat luas pengertiannya. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengingatkan, ya, bahwasanya at-tajiru fajirun illa man akhadal haqqa wa a'tahu. Ya, seorang pelaku bisnis, ya, seorang profesional itu dianggap sebagai pendurhaka, kecuali adalah orang yang dia mengambil sesuatu dengan benar. Ya, jadi dia mengambil haknya dengan benar, dia tahu memperoleh dengan benar, dan dia tahu cara memberikan atau menunaikan hak orang lain dengan benar. Ya. Nah, ini juga satu peringatan, ya, bahwasanya sebaik-baik usaha adalah usaha orang-orang yang berniaga. Ya, maksudnya berniaga ini adalah berbisnis, ya. Jadi memang yang paling baik kita tuh bisnis, ya. Cuma sayangnya bisnis itu justru dipegang oleh non muslim. Ya, kita banyak jadi pegawai. Kita menjadi pegawainya bisnisnya orang non muslim, ya. Orang muslim kapan meramaikan, memeriahkan bisnis itu, ya, ya ketika dia rame-rame belanja di hari libur, ya. Nah, itu orang Islam yang memeriahkan itu. Ya. Ya, tapi ya sebagai konsumen, ya, atau ketika makan siang, ya, karena yang karyawan itu orang Islam semua. Ya. Tapi yang memiliki bukan muslim, ya. Atau ketika demo, ya. Ketika demo pakai drone, ya. Ini ikhwan sekalian, ya, kan sekarang pakai drone kalau demo tuh. Ya, sampai Monas itu, ya, sampai ke Sudirman, Tamrin, itu orang semua muslim semua, ya. Jadi itu menguasai area itu, tapi menguasainya hanya setengah hari aja paling, ya. Selebihnya gedung-gedung di pinggir situ bukan muslim yang punya, ya. Jadi kita menguasai pusat-pusat bisnis, ya, menguasai sentral bisnis, ya. Distrik itu hanya beberapa jam saja. Selain itu gedung-gedung yang berdiri megah kokoh itu bukan muslim yang punya. Ya, kenapa? Karena kita tidak berbisnis. Ya, kita menjadi pegawai saja. Ya, padahal sebaik-baik usaha adalah usaha orang-orang yang berniaga. Ya. Yang jika berbicara, dan sebaik-baik orang yang berniaga itu adalah orang yang jika berbicara tidak dusta, diberi amanah, tidak khianat, berjanji tidak meleset, membeli tidak mencela barang yang dibeli, ya. Kalau menjual tidak muji-muji barang yang dijual, ya, maksudnya muji-muji itu berlebihan, ya, berlebihan di dalam ini peringatan. Ini sebetulnya satu prinsip yang bisa dielaborasi di dalam bidang advertising, ya. Kemudian kalau berhutang tidak menunda-nunda, kalau berpiutang juga tidak mempersulit atau tidak memaksa orang, ya. Nah, itu tadi kita bicara asal, lalu kita bicara proses. Sekarang kita bicara harta itu kemana, ya. 8:30, ya. Sekarang kita bicara harta itu kemana, ya. Nah, kemana ini di dalam kita
membelanjakan aset kita, ya itu juga cukup panjang ceritanya. Tetapi prinsipnya adalah kita harus tahu prinsip-prinsipnya, karena akan ditanya di akhirat nanti sebagai bahan muhasabah kita, ya sebagai bahan introspeksi kita. Ya, yang pertama adalah kita jangan punya asumsi bahwasanya kalau kita banyak mensejahterakan keluarga kita sendiri, itu adalah bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan, kafabil mari isman an yudayya man yakut. Cukuplah seseorang disebut berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Jadi artinya apa? Artinya seseorang kepala keluarga yang harus dicukupkan lebih dahulu, yang harus disejahterakan lebih dahulu itu anggota keluarganya. Ya. Jadi bukan satu hal yang tercela bagi seseorang untuk dia mensejahterakan anggota keluarganya, baru kemudian kepada yang lainnya. Ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih, ya 1 dinar yang lebih utama yang seorang infakkan atau nafkahkan, ya 1 dinar yang lebih utama yang dinafkahkan oleh seseorang ya, untuk keluarganya, kemudian untuk operasional kendaraannya, ya operasional kendaraan ini maksudnya operasional usaha. Ya. Kendaraan itu kan satu bentuk metafora dari kendaraan kita dalam usaha, ya apakah kita bekerja di perusahaan ataukah kita menjalankan usaha dan sebagainya, ya itu di jalan Allah tentu saja, di jalan yang benar, bukan jalan yang keliru, dan untuk sahabatnya, ya untuk diberikan kepada orang lain, ya. Maka yang lebih utama itu adalah yang untuk keluarganya, ya. Jadi jangan sampai seseorang mendahulukan pihak lain dibandingkan pihak keluarganya, ya. Dan ini bukan satu hal etika sederhana, ya. Ini adalah hal yang nanti akan ditanya di akhirat. Muhasabah kita, ya akan ditanya di hisab nanti di akhirat kita. Apakah seseorang itu menelantarkan keluarganya kemudian justru membaguskan yang lain, ya. Kalau bahasa kita dulu masih SD, ya pepatahnya bilang anak di pangku dilepaskan, ya beruk beruk disusukan gitu, ya saya lupa pepatahnya. Tapi maksudnya adalah punya anak yang ada di pangkuan kok dilepas terus malah kera, ya malah kera dipeluk lalu dikasih susu, didotkan susu, ya. Maksudnya keluarga sendiri terbengkalai, justru yang lain dipenuhi, ya padahal itu harusnya dipenuhi lebih dulu, ya. Nah, ini adalah satu peringatan buat kita. Jadi kalau kita, sekali lagi ya, kalau kita mau mengeluarkan harta itu kemana, ya itu kan ada ilmu sendiri ya, yang disebut dengan financial planning. Ya, financial planning secara Islami juga ada teorinya. Ya, itu menarik itu sebetulnya kalau bisa menjadi bahan kajian SRO nanti ya, Islamic financial planning itu. Ya, karena itu adalah harta itu kemana. Ya, kalau saya sampaikan hanya prinsip-prinsipnya saja. Ya. Nah, jadi Nabi SAW juga mengingatkan, ya ma'syarat tujar, innal bai'a yahdurul lawu wal halif fashubuhu bis sadaqah. Wahai para pelaku bisnis, ya, wahai para profesional, ya. Sesungguhnya bisnis itu dapat menimbulkan omong kosong, ya, atau dapat menimbulkan sumpah palsu, ya. Maka siramilah ia dengan sedekah, ya. Artinya begini, Nabi ingin mengingatkan bahwasanya pelaku bisnis atau profesional itu bisa ngomongnya itu salah, ya, bisa ngomongnya itu omong kosong, ya, bisa ngomongnya itu atau bahkan sumpahnya itu palsu, ya. Nah, itu memang salah, ya. Kadang mungkin tidak bisa dihindari atau mungkin kadang keliru, ya, tidak sadar, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya disirami dengan sedekah. Ya, jadi sedekah itu adalah juga untuk membersihkan perilaku-perilaku kita yang keliru di dalam kita melakukan profesi. Ya, contohnya saja, misalnya kita diberi satu pekerjaan, ada deadline-nya, ya, ada deadline, kemudian kita ditanya sama atasan kita, sudah sampai mana progresnya, ya, kemudian kita bilang sudah 90%, ya, padahal belum 90%, ya, itu kan omong kosong itu. Ya, betul nih 90% misalnya ditanya, betul ini saya sendiri yang mengerjakan dan saya mengasihi anak buah saya misalnya gitu. Nah, itu lebih sumpah lagi palsu sumpahnya. Ya. Nah, itu kita nggak sadar seperti itu, ya. Atau kita janji meeting sama orang, kemudian ditelepon, ya, misalnya katakanlah meetingnya di Simatupang misalnya ya, di mana gitu, makan di mana misalnya ya, jadi ketemu di sana.
sudah sampai mana nih? Ya, kita bilang sudah sampai Dharma Wangsa gitu ya. Padahal mungkin kita masih di Monas. Ya, atau kita masih di Tamrin ya, ngomongnya sudah di Dharma Wangsa ya. Nah, itu kan tanpa sadar itu ya. Nah, makanya itu disirami dengan sedekah. Jadi kita harus banyak bersedekah karena kita nggak sadar kita tuh mungkin banyak berbohong. Ya. Berbohongnya sebetulnya bukan niat menipu ya, niatnya sebetulnya niat untuk bukan tanpa niat mungkin ya, cuma refleks aja gitu supaya yang diajak bicara itu senang gitu ya. Karena nanti datangnya juga mungkin on time atau mungkin telat-telat sedikit ya. Nah, ini harus disirami dengan sedekah ya. Nah, kita kan tahu ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun perbuatan itu akan ditimbang di akhirat nanti, makanya jangan jadi pemberat. Jadi sekecil apapun kita ngomong salah, kita ngomong keliru, ya kita tambal dengan sedekah. Jangan dianggap ringan. Ya. Ya, ini juga masih mengenai sedekah, ya, zakat dan sedekah ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat 19 dan 25 ya. Yaitu seseorang ya dia mengalokasikan di dalam hartanya waladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, yaitu orang-orang yang dia mengalokasikan asetnya ya. Ini kalau dalam terjemahan yang resminya menyebutkan orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu ya. Kalau dalam bahasa sekarang itu orang mengalokasikan asetnya. Jadi asset allocation. Ya, asset allocation itu bagi orang mukmin itu sudah ada untuk orang-orang yang miskin dan orang yang tidak punya apa-apa. Ya, jadi makanya kalau kita bicara financial planning bagi seorang muslim itu harus sudah ada aset yang memang dialokasikan untuk itu. Ya, jadi makanya marilah kita mengalokasikan aset untuk itu. Saya juga memperingatkan diri saya sendiri ya. Jadi dalam sebulan ini kita punya anggaran itu berapa untuk itu ya, misalnya anggaran untuk masjid atau anggaran untuk anak yatim atau apa gitu ya. Jadi bukan sesuatu hal yang kagetan saja, tapi memang kita punya anggaran untuk itu ya. Nah, kemudian juga orang yang dia menafkahkan harta di jalan Allah ya, justru Allah lapangkan ya rezekinya bagi mereka ya. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin ya. Barang siapa atau siapa saja yang dia menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya ya. Fahuwa yukhlifuh, Allah akan menggantinya dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki ya. Nah, ini juga masih sedekah ya. Karena ini adalah sangat penting untuk menjadi pengingat bagi kita bahwa orang bersedekah itu seperti menumbuhkan 7 bulir, setiap bulir ada 100 biji, berarti kan 700 ya. Dan Allah masih bisa melipat gandakan sampai berapa kali lipat pun. Ya. Dan sekecil apapun ya, jadi kalau kita sedang susah ya mungkin sedekahnya tidak banyak ya, tapi ketika sedang senang sedekahnya banyak, tapi jangan ditinggal. Ya, kita biasakan mantasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin ya walakullahu illa thayyiba ya. Siapa yang bersedekah sebutir kurma dari usaha yang benar, maka pasti Allah akan menerimanya. Karena Allah tidaklah mengabulkan amal soleh kecuali yang bersumber dari at-thayyib, dari yang baik. Ya. Nah, ini tadi ya, ini kaitan yang hadis ini riwayat Tirmizi, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa 'ala dzi rahmin isnatan. Shadaqatun wasilah ya. Jadi tadi kan cukuplah seseorang itu akan mendapatkan kemurkaan Allah kalau dia menyia-nyiakan orang yang ada dalam tanggung jawabnya. Jadi kan tadi saya sampaikan kita tuh memang harus mendahulukan keluarga kita sendiri ya. Baru nanti yang lain. Karena bukan hanya keluarga kita keluarga kecil, ya tapi keluarga di luar itu juga ya. Karena kalau kita memberikan sedekah pada orang miskin, itu kita dapat satu ganjaran sedekah. Tapi kalau kita memberikan sedekah kepada orang yang miskin juga atau orang yang kekurangan juga dan itu adalah kerabat kita, ya, maka ganjarannya ada dua. Itu ganjaran sedekahnya dan kedua ganjaran silaturahimnya menjadi terjalin. Ya. Kemudian ini adalah satu logika inverse yang dibangun oleh hadis Nabi SAW supaya kita berpikir out of the box ya di dalam hadis Muslim.
Nabi SAW mengatakan manaqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Ya. Ini satu pemikiran, satu hadis yang membangun pemikiran out of the box sebagai seorang muslim. Ya, apa out of the box-nya itu? Yang pertama adalah sedekah itu sama sekali tidak mengurangi harta. Ya. Jadi kalau orang bersedekah jangan takut miskin atau jangan takut kurang. Ya sedekah saja. Ya, jadi ini kan satu pemikiran yang kita melihat secara empirik kok atau secara logis kok berbeda ya. Tapi ini satu pemikiran yang dibangun oleh Nabi SAW supaya kita berpikir sedekah itu tidak mengurangi harta ya. Dan itu dibuktikan ya, kalau kita sedekahnya ikhlas itu kita harta tidak berkurang, jangan takut. Kemudian yang kedua yang out of the box diajarin oleh Nabi adalah wa mazadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan ya. Dan seseorang hamba yang memaafkan tidaklah Allah tambahkan baginya kecuali kemuliaan ya. Jadi orang yang dia memberi maaf ya, itu dia akan mendapatkan kemuliaan ya. Jadi orang yang memberi maaf itu kan kesan umumnya adalah dia itu orang yang ngeper ya, bahasa kita, bahasa Jakartanya dia ngeper ya. Dia orang yang takut atau orang yang dalam posisi kalah lah ya. Posisinya loose ya, dia tidak dalam posisi yang strong ya, maka dia memberi maaf ya. Padahal orang yang beri maaf itu Allah pasti tambahkan baginya kemuliaan. Kemudian yang ketiga adalah wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seseorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah kecuali Allah tinggikan derajatnya ya. Jadi semakin orang merendah diri di hadapan Allah, justru derajatnya semakin tinggi. Nah, kemudian ya, ini juga sebagai penutup ini ya, sebagai penutup di dalam kita muhasabah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "At-tajirus shadiqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada." Sesungguhnya para pebisnis atau pengusaha atau kita profesional yang dia as-saduq ya, yang dia profesional atau bertindak benar, dan dia al-amin ya, memiliki integritas. Jadi tidak hanya benar, dia punya integritas, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Maka dia di hari akhirat nanti ya, di hari kiamat nanti akan dikelompokkan di surga. Ya, nanti di surganya itu berserta para nabi, beserta orang-orang siddiqin dan berserta para syuhada. Ya, jadi dapat kita bayangkan betapa mulianya orang pebisnis atau profesional yang dia memenuhi kriteria ini. Ya. Jadi makanya predikat untuk kita meninggikan aset ya, untuk kita mencari dunia yang lebih baik lagi, ya itu bukan satu hal yang tercela ya, asalkan kita menjadi as-saduq dan al-amin. Bahkan itu akan lebih mulia dibandingkan orang yang dia justru berpikir sebaliknya ya. Jadi kenapa ini seperti ini? Kenapa orang-orang pebisnis atau profesional yang dia benar dan dia punya integritas ya, dia amanah beserta para nabi, siddiqin dan syuhada? Karena untuk mencapai derajat ini sulit. Ya, tadi saya ambil contoh ya, yang ringan saja, bikin janji, bilangnya udah sampai mana, ya itu kan berarti kan dia tidak amanah itu, ya makanya kan sulit. Kelihatannya mudah ya, hidupnya senang ya, orang profesional kan hidupnya senang. Pengusaha apalagi ya, kalau pengusahanya berhasil, kalau nggak berhasil sih susah hidupnya ya. Tapi kalau dia berhasil, insya Allah kan kesusahan-kesusahan itu akan ujungnya kan keberhasilan juga ya. Maka tapi kok bisa berserta para syuhada yang dia berdarah-darah ya dalam perperang, kemudian gugur di dalam peperangan ya. Karena apa bisa demikian? Karena memang sulit untuk menjadi pengusaha atau profesional yang saduq ya, dan amin ya. Ya, ini adalah satu penutup bagi kita, bahwasanya Al-Quran itu untuk melihat bagaimana perilaku kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah adalah yang menciptakan mati dan hidup, yang menciptakan kematian dan kehidupan, ya, supaya Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, ya, yang lebih baik perbuatannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang kemudian siapa saja yang dia berbuat baik, mengerjakan amal
soleh laki atau wanita dalam keadaan beriman, maka Allah pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Jadi mungkin itulah ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita. Ya. Baik, jazakallah khair Ustadz atas penyampaian nasihatnya terkait dengan harta. Jadi di penghujung akhir tahun ini kita diberikan wejangan berkaitan dengan sedekah, kemudian pencarian penghasilan kita, dan juga pada apa kita akhirnya menghabiskan harta kita. Tadi kita juga diingatkan bahwa ini dalam rangka untuk hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik. Ya. Baik Ustadz, ini sudah ada di kolom chat beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh yang hadir di sini. Izinkan saya membacakan satu persatu. Ini ada dari Kak Herman Dias, ya. Day trade transaction, ya, tadi sebenarnya juga disinggung-singgung ya. Ini sebenarnya menarik juga ya kalau Ustadz suatu saat menyampaikan mengenai ekonomi Islam, ya. Cuma kalau tadi kan penggambaran secara umum, tapi di sini ada pertanyaan terkait dengan pasar saham. Apakah transaksi yang ada di pasar saham yang dengan short selling begitu ya, cepat memperolehnya dan dijual cepat, itu cenderung ke arah perjudian atau tidak? Silakan Ustadz. Ya, baik. Makasih. Ini bagus pertanyaannya nih. Dan memang sesi sendiri nih kita bicara di pasar modal ya. Tetapi intinya jual beli di saham, ya, jual beli saham itu adalah sebetulnya sama dengan jual beli yang lain, ya. Karena saham itu merupakan representasi dari aset. Aset, ya. Jadi sama seperti kalau kita beli rumah, kan bukan rumahnya yang kita pegang mondar-mandir dari orang-orang, ya. Tapi yang kita pegang kan sertifikatnya, ya. Nah, sekarang di pasar modal juga sama. Nah, sekarang sertifikatnya lebih canggih lagi, sertifikatnya paperless, ya. Tapi sebetulnya itu adalah bukti kepemilikan terhadap aset, ya. Jadi dari sisi itu tidak masalah, ya. Kemudian ke arah perjudian, nah, itu adalah mengenai kita bicara proses, ya. Bagaimana kita berjual beli, ya. Jadi bukan karena dia pasar saham lalu jadi judi, ya. Tetapi adalah bagaimana prosesnya, ya. Jadi ini contohnya seperti misalnya kalau orang jual beli tanah juga bisa jadi bahan perjudian, ya. Ketika dia spekulasi, misalnya dapat info dari grupnya atau dari teman-temannya, misalnya dekat situ akan ada bukaan pintu tol, ya. Kemudian dia beli, dia borong, ya. Atau seperti sekarang nih kasus yang sangat jelas, ya, misalnya di Kalimantan Timur, ya. Tanah-tanah itu udah diborong, ya. Tapi konon kabarnya kan ibu kota nggak jadi pindah, ya. Nah, orang-orang sana mungkin telat infonya, ya. Tapi orang-orang tertentu, ya, itu tahu infonya bahwa akan ada ibu kota di sana, ya. Atau orang-orang, kalau kita balik tadi ke cerita bukaan pintu tol, orang tertentu sudah tahu akan di mana ini, ya. Itu kalau di saham istilah insider trading, ya, insider information. Ya, jadi informasi yang tidak semua orang tahu. Nah, dengan cara itu kemudian dia melakukan spekulasi. Ya, nah kalau kita bicara itu bukan hanya saham, ya. Jadi ini ada sesi sendiri nih. Jadi perjudian atau bukan itu ada ininya. Kemudian kalau tadi disebut short selling, ya, short selling itu lain lagi. Ya, itu bab lain lagi. Di dalam peraturan Bapepam, ya, sekarang peraturan OJK itu memang dilarang. Ya, mungkin begitu. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan berikut dari Kak Kopa, ya. Kehidupan sekarang rasanya kita cenderung tidak bisa menghindari riba, baik berupa penghasilan, bunga bank. Nah, kira-kira adakah nasihat buat kami untuk meminimalisir dari transaksi-transaksi riba? Silakan Ustadz.
Ya, terima kasih. Dan juga barangkali ada penebusnya begitu, Ustaz. Ya, jadi yang pertama prinsipnya kita hindari dulu yang bisa kita hindari. Ya, nah yang bisa kita hindari apa? Kita tidak membuka rekening di bank konvensional. Ya, hanya di bank syariah saja. Kalau kita berasuransi hanya asuransi syariah saja. Kalau kita terlibat di multi finance, kita hanya multi finance syariah saja. Kalau kita ada terlibat di modal ventura, venture capital, kita hanya terlibat di venture capital yang syariah saja. Ya. Kalau kita punya kartu kredit yang syariah saja. Ya, ada kartu kredit syariah ada. Ya. Jadi caranya yang pertama itu. Jadi kalau kita masih punya yang tidak syariah itu kita buang-buanglah itu ya. Kalau kita masih punya outstanding ya, outstanding misalnya ada outstanding untuk usaha atau outstanding rumah dan sebagainya di lembaga yang konvensional dipindahkan, ya pindahin ke syariah, ya. Kalau kita masih punya dana pensiun, kalau dana pensiun mungkin agak susah itu di lock ya. Tapi kalau bisa kita pindahkan, dipindahkan. Kalau kita punya gaji di bank konvensional, kita pindahkan ke syariah. Ya, kita bikin saja standing instruction. Ya, jadi kita buka rekening di syariah. Misalnya perusahaan kita kerja itu banknya masih konvensional, ya. Kita pernah ngajukan ke HRD misalnya. Itu kan usaha yang terbaik adalah mengajukan ke HRD, ya, supaya bisa perusahaan itu membuka rekening syariah. Dengan cara itu kita bisa berbuat baik kepada teman-teman kerja kita, ya, supaya mereka yang mau ke syariah semua bisa pindah ke syariah. Nah, misalnya itu tidak bisa dilakukan, ya, maka kita buka rekening di bank syariah dan kita membuat standing instruction secara rutin. Jadi setiap uang itu masuk, gaji masuk ke konven langsung pindah ke syariah. Ya, jadi kita tidak rumit lagi yang menghitungnya itu. Yang mana riba, mana bukan, kita sudah di syariah saja. Jadi itu langkah pertama yang harus kita lakukan, ya. Nah, kemudian ketika kita tidak bisa menghindar, ya kita harus cermat. Ya, misalnya transaksi-transaksi yang kita tidak bisa menghindar, kita harus cermat mana transaksi yang betul-betul memang hasil dari transaksi dan mana yang hasil bunga. Ya, nah ini memang sulit ini, tapi harus bisa kita buat. Lalu yang ketiga untuk penebusnya yang tadi ditinggalkan itu. Ya, karena penebusnya nggak ada. Penebusnya hanya meninggalkan itu kemudian bertaubat. Ya, jadi penebusnya itu bukan kita bersodakoh dari atau berinfak dari uang riba, bukan. Karena itu tidak akan dihargai oleh Allah. Ya. Jadi ini sebagai tambahan, karena ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini, ulama itu ada berfatwa bahwasanya bunga uang itu jangan dibiarkan di bank atau di lembaga keuangan konvensional, ya. Jadi bunga itu diambil, ya, kemudian dimanfaatkan, ya. Dalam istilah Islamnya disebut marafiqil ammah. Marafiqil ammah itu adalah untuk kegiatan-kegiatan kebaikan untuk masyarakat, ya. Itu bukan penebus riba, ya. Jadi ini harus jadi catatan kita. Itu adalah untuk meminimalisir dari kemadaratan, ya. Karena itu ada uang bunga yang terus berbunga. Sebetulnya kan itu bisa dimanfaatkan oleh lembaga lain, lalu nanti untuk umat yang lain. Ya, seperti yang banyak terjadi di negara barat, orang-orang Arab itu yang punya banyak uang di Amerika, di Eropa, berbunga itu kemudian dipakai oleh Israel justru, ya, karena uangnya pakai luar biasa banyaknya, atau dipakai oleh Vatikan untuk kebutuhan mereka, ya. Dulu isunya kan seperti itu, ya. Jadi makanya kemudian ulama berfatwa, jadi itu sekali lagi bukan untuk penebus riba, itu adalah untuk bagi orang yang memang sudah punya rekening. Jadi kita nggak boleh, kita mau niat nih untuk bisa beramal baik, kita taruh di bank konvensional, uang kita katakanlah 10 miliar misalnya, kita pakai untuk usaha. Nah, di situ kita tahu akan ada bunga. Nah, bunga itu lalu kita untuk kemaslahatan masyarakat misalnya. Itu tetap haram. Ya, jadi fatwa itu berlaku adalah bagi orang yang sudah uangnya ada di situ dan sulit untuk keluar, jangan didiamkan, itu untuk dana masyarakat, bukan untuk kita berharap pahalanya, tapi daripada uang itu tidak diambil, itu madaratnya lebih besar, ya. Jadi itu bukan untuk, sekali lagi bukan untuk penebus, ya. Penebusnya adalah kita tinggalkan itu, kemudian kita banyak bertaubat, ya. Ustadz, mungkin contoh atau ilustrasi tadi yang menyampaikan ke kemaslahatan masyarakat itu
apa kalau saya Yusuf Qaradawi bilang kan tempat-tempat sosial, apa namanya, jalan umum atau jalan publik begitu ya Ustaz ya? Iya, Atau bagaimana? betul. Iya, betul begitu. Jadi untuk kebutuhan masyarakat, misalnya untuk perbaikan jalan, untuk mungkin membantu usaha-usaha kecil, ya, itu kan ada manfaatnya, ya. Ya. Tapi itu pahalanya bukan pahala kita sedekah apa, nggak ada itu. Ya, karena itu uangnya uang haram, ya. Jadi itu untuk memanfaatkan saja, ya. Baik. Ustaz, kalau misalnya masih punya tabungan di bank konvensional tapi hanya untuk dilakukan transaksi yang istilahnya misalnya antar bank gitu kan, BCA ke BCA, nah itu kan mengurangi biaya apa sih itu, biaya transfer gitu ya, itu apa, jadi tapi nggak ditaruh gitu, uangnya nggak ditaruh di situ tapi hanya untuk transaksional aja gitu, itu apakah nggak apa-apa ya? Iya, jadi sekali lagi tadi yang prinsip pertama kita harus meninggalkan, ya. Nah, karena apa? Karena dia haram. Nah, kemudian ketika kita tidak bisa meninggalkan, kita harus punya alasan yang kuat. Alasan yang kuat, kalau kita tidak di situ, madaratnya lebih besar. Ya, misalnya contohnya begini. Contohnya itu sering beralasan orang yang berusaha, ya, pengusaha. Klien-klien saya kan lebih mudah kalau banknya itu di bank X misalnya. Karena kebanyakan klien saya itu pakai bank X, ya. Alasan ini juga sekarang sudah tidak relevan. Kenapa? Karena transfer antar bank pun tidak ada masalah. Ya. Bahkan kalau ada biaya juga nggak ada masalah, ya. Orang transfer misalnya kalau usaha kan transfernya banyak, ratusan juta, puluhan juta, mungkin miliaran. Biayanya hanya sekian, sama saja. Jadi tidak ada masalah. Dan semuanya kan sekarang sudah online, ya. Nah, jadi kalau hal-hal semacam itu saya kira tidak ada masalah, ya, karena ada biaya, ya nggak apa-apa ada biaya, ya. Lalu bagaimana kalau biayanya dibebankan kita, yang nggak apa-apa, ya, kan antar bank biaya ke kita, tapi dengan itu kita di hadapan Allah akan bersih, alhamdulillah itu bagian dari amal soleh kita, ya. Jadi nggak apa-apa. Kecuali begini, tadi pertanyaannya bagus sekali. Kecuali mungkin, ya, tapi sekarang saya kira hampir mustahil, ya. Mungkin kita punya orang tua di kampung, di pedalaman, yang hanya bisa lewat bank X misalnya, ya, yang bank itu kita tahu punya banyak cabang sampai di kampung-kampung, ya, kan ada bank pemerintah yang bank X itu, ya. Nah, itu tidak ada yang syariah di situ, ya. Jadi dia buka rekeningnya mungkin itu paman kita atau mungkin siapa, ya, atau mungkin itu pesantren yang kita bantu, ya, pesantrennya bukanya bank riba itu karena di situ nggak ada yang lain. Nah, itu memang terpaksa, ya. Itu kasus-kasus seperti itu. Jadi kita melihat ke nurani kita sendiri nih. Kita melihat kepada kasus yang kita hadapi, masih bisa tidak dengan yang syariah. Ya, sepanjang masih bisa, kita gunakan syariah. Ya, begitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ya, dari Kak Herman ini. Iya. Sebagai seorang external auditor, bagaimana sikap kantor akuntan publik ini atas permintaan auditi atas dana hibah asing, kemudian dia memberikan feedback atas atau untuk organisasi. Jadi ini pertanyaan terkait dengan riswah nih, Stan. Iya. Ya, ini agak sulit, ya. Mungkin harus melihat kasus seperti apa, ya, menjawabnya. Karena pada prinsipnya yang namanya riswah itu kan memang haram, ya. Pada prinsipnya seperti itu, ya. Namun kita melihat kasus-kasusnya nanti, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab ini saat ini, ya. Karena bisa jadi dia itu memang adalah biaya yang under table, yang memang sebetulnya haram, ya. Tapi bisa jadi dia itu sebetulnya satu hal yang tidak punya dampak apa-apa. Jadi sebetulnya memang betul-betul hadiah, tidak punya dampak apa-apa terhadap transaksi antar para pihak yang terjadi, ya. Atau bisa jadi yang ketiga, dia itu adalah sebetulnya pemerasan, ya. Sekarang itu kan banyak diistilahkan suap, tapi sebetulnya pemerasan. Jadi misalnya kita mengurus satu surat nih, ya, kalau kita nggak nyuap, urusan tuh nggak beres-beres, bisa 6 bulan, bisa setahun nggak beres. Itu sebetulnya bukan suap, itu pemerasan, ya. Jadi kalau mengurus ini, ya, aduh, kita harus keluar uang nih 1 juta, 2 juta, ya, supaya lancar urusannya. Kalau nggak begitu nggak selesai-selesai, misalnya 6 bulan, bisa setahun, bisa ditumpuk-tumpuk tuh ibaratnya kalau ditumpuk, ya, apa namanya, dia di bawah lagi itu nggak pernah naik ke atas, ya. Itu kan sebetulnya pemerasan, bukan penyuapan, ya. Jadi
Saya nggak bisa menjawab terus terang melihat kasusnya. Ya. Baik, mungkin Ustaz. begitu. Ya, ini pertanyaan berikut dari Dini nih, Din, mau ngomong langsung, Din. Bacain aja, bacain. Oh iya. Ya, saat ini ada pertanyaan dari Dini nih. Bagaimana dengan istri yang penghasilannya itu asalnya dari pasangannya, dari suaminya? Apakah sedekahnya terhitung sebagai pahalanya atau suaminya? Begitu, Ustaz. Iya. Iya, pahalanya jelas bagi istrinya ya, bagi yang melakukan itu. Dan kemudian bagi yang mempunyai dana, itu dia juga mendapat pahala ya. Jadi kita kalau mikir pahala itu Allah Maha Pemurah, dan kita jangan berpikir pahala itu seperti kue lalu dibagi dua. Jadi kita dapat separuh dan separuh ya. Karena bagi Allah ketika kita pahalanya ini satu, lalu ada dua orang, Allah bisa membuat dua kue yang sama besarnya. Ya, kan bagi Allah mudah saja. Jadi kita bayangkannya kan, wah karena ada ini kita bagi dua nih, kita dapat separuh, bagi Allah dia bikin kue lagi, Allah itu. Buat kita utuh, buat suami juga utuh ya. Intinya adalah ketika kita, meskipun itu satu sedekah ya, satu amal saleh, kita bilang ke suami kalau memang harta suami. Ya. Jadi karena kita perlu izin dia juga ya, meskipun suami juga insya Allah mengizinkan lah. Tapi kita harus berizin ya. Itu kan sama dengan ketika ada saudara kita yang sangat membutuhkan ya. Kemudian kita akan bantu, uangnya uang suami, ya tetap kita bilang ke suami. Pasti suami mengizinkan. Tapi tetap kita harus bilang karena uangnya uang dia. Ya. Ya, mungkin begitu ya. Ya, Ustaz. Ya. Ya, pertanyaan berikut dari Bang Jack ini. Pak Ustadz, sistem perbankan yang ada sekarang diciptakan awalnya oleh Yahudi, di mana unsur utamanya adalah riba. Sementara sistem kaum muslimin atau syariah juga hampir menerapkan perhitungan yang sama. Pada saat kita misalnya mengajukan kredit pada bank syariah, alias tidak ada perhitungan bagi hasil untungan rugi. Pertanyaannya bagaimana Rasulullah melakukan perdagangan atau financial market, mengingat pada zaman beliau urusan muamalah terutama pinjam meminjam masih sangat sederhana. Mohon pencerahannya, riwayat Rasulullah bagaimana dan kemudian mengaplikasikan di zaman sekarang seperti apa? Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya ini juga bagus ini. Jadi yang pertama bahwasanya memang perbankan kita ini adalah perbankan yang memang dibangun dengan sistem riba, ya itu memang benar. Nah kemudian yang kedua adalah mengenai penerapan perhitungan yang sama, ya. Jadi penerapan perhitungan itu adalah, jadi begini, yang prinsip itu syariah dengan bukan syariah itu adalah prinsipnya di akad, di transaksi. Nah, kenapa transaksi itu penting? Karena transaksi itu membawa konsekuensi yang berbeda. Ya, bisa jadi transaksinya yang ditransaksikan itu sama, tapi bentuk transaksinya berbeda, maka konsekuensinya berbeda. Ya, ini mohon maaf, saya sering mengambil contoh yang ekstrim ini. Ya, contohnya sangat ekstrim. Ya, misalnya antara pria dan wanita, ya antara A dengan B, ya. Si A kemudian mendatangi ayahnya si B, ya. Dia melamar kemudian menikahi, ya, akad nikah dengan ayahnya, ya kemudian si B menjadi istrinya, ya. Dengan mahar berapa? Dengan mahar 100 juta. Ya, kemudian dia lakukanlah selama 1 bulan itu apa yang biasa dilakukan oleh pengantin baru. Ya, kemudian si C dengan si D, si C datang kepada D, ayo kita hidup bersama, saya punya uang 100 juta. Ya. Apa yang terjadi di situ? Yang pertama uangnya sama 100 juta. Ya, yang dilakukan sama. Yang A dengan B pengantin baru sebulan pertama yang dilakukan sama, C dengan D bergaul sama yang dilakukan. Qadarullah misalnya si A dengan si B tidak cocok. 1 bulan putus, dia cerai. Kemudian si C dengan si D, dia memang niatnya 1 bulan saja, putus juga. Ya, kan sama itu. Tapi transaksinya berbeda, punya konsekuensi yang berbeda. Ya, pertama halal haramnya sudah jelas. Ya, halal sudah jelas antara A B dengan C D sudah jelas. Ya, tapi kemudian misalnya ketika terjadi anak
antara A dengan B, lalu misalnya ternyata sebulan itu kumpul itu punya anak. Dengan C dengan D, itu kan terlihat konsekuensinya. Ini anak siapa sih A dengan si B, yang A dan B tadi punya anak, itu anak siapa jelas. Ya, kalau dia itu anak wanita misalnya, nanti ketika dia sudah dewasa, dia nikah, walinya jelas. Ya, meskipun antara si A dan si B sudah cerai. Ya, sedangkan si C dan si D, ini anaknya nggak jelas anak siapa. Ya. Kemudian anak dari A dan si B itu punya hak waris yang jelas. Ya, yang anak dari C dan D nggak jelas hak warisnya. Ya, jadi itu kan makanya yang namanya akad itu punya konsekuensi. Kemudian kalau si A dan si B 1 bulan bergaul dia pisah, maka si B itu ada masa iddah selama 3 kali bersih dari haid dan sebagainya. Ya, jadi intinya adalah bukan soal penghitungannya, ngitungnya mungkin sama, angkanya mungkin sama, rasanya sama. Ya, kok rasanya sama ini antara yang riba dengan bukan riba. Ya, sama seperti tadi saya beri contoh, rasanya si A dengan si B dengan si C dengan D sama rasanya, karena yang dilakukan sama. Tapi transaksinya beda, maka transaksi itu membawa konsekuensi yang berbeda. Nah, inilah ketika kita bicara perbankan syariah dengan bukan syariah, kita bicara transaksinya. Nah, karena transaksinya berbeda, maka kemudian pencatatan keuangannya pun berbeda. Ya, nah ini agak panjang kita bicara ke sana. Tapi kita bicara akuntansinya akan berbeda itu. Ya, konsekuensi-konsekuensinya akan berbeda. Ya, nah itulah ya, kadang-kadang di masyarakat sering melihat cara ngitungnya sama, rasanya sama. Ya, kalau rasanya sama, kita diberi makan. Ini saya ambil contoh lain, contohnya ekstrim juga. Ya, misalnya kita disuguhi, dikasih pilihan makanan. Ada apa namanya semur daging. Ya, ada semur daging sapi yang disembelih. Kemudian yang kedua ada semur daging sapi yang tidak disembelih. Ya. Kemudian yang ketiga ada semur daging babi, daging babi yang diberi kaldu sapi, sehingga rasanya rasa sapi, nggak ada rasa babinya. Ya, itu kan rasanya sama, bentuknya sama, rasanya sama. Ya, tetapi kan esensinya berbeda. Ya, nah jadi itulah. Kalau kita bicara apa ini pertanyaannya bagus. Jadi kalau kita bicara perhitungan itu adalah masalah memang teknis. Kenapa sih penghitungannya masih sama? Karena kita bicara market. Dominasi market sekarang itu masih market ribawi. Maka cara penghitungannya masih untuk menyamakan harga itu di market. Ya. Kemudian yang kedua adalah syariah itu masih kecil sehingga belum punya benchmark tersendiri. Ya, kita tahu kalau kita bikin teori dalam menentukan harga, di pasar itu kan ada kita membuat benchmark. Ya, kalau kita mau melihat prestasi pencapaian juga ya, pencapaian prestasi saham atau reksadana atau obligasi dan sebagainya kan kita ada benchmark. Nah, karena syariah itu masih kecil, benchmarknya masih kecil ya, terutama ini kan pertanyaannya perbankan. Maka harga itu masih dilihat ke situ. Ya, contoh saya ambil contoh lain lagi untuk lebih memperjelas, lebih memahami. Kalau ada seseorang dia menjual katakanlah ini misalnya jahe dalam botol ya, dia mau jual jahe ini harganya berapa supaya menjadi kompetitif ya. Padahal karena jahe ini jahe yang murni, dia beli jahe, dia apa namanya, dia tumbuk sendiri, dia apa sendiri sehingga berkualitas, ongkosnya mahal ya. Beda kalau dia beli jahe bungkusan lalu diseduh taruh dalam botol ya, kayak ibaratnya seperti itu. Nah, tapi ini kan jahe ini kan fungsinya untuk menghangatkan badan ya. Nah, di daerah situ itu orang kiri kanannya itu pada jual, ada yang jual whisky, ada yang jual bir dan sebagainya yang bisa menghangatkan badan juga. Nah, berapa sih harga dia untuk menjual jahe itu yang pantas? Dia kan perlu benchmark. Benchmark dia adalah harga orang yang jual bir, orang yang jual whisky itu. Tapi yang dijual oleh dia bukan bir dan bukan whisky, adalah wedang jahe yang halal. Nah, itu kira-kira contoh lainnya lagi untuk bisa menambah ilustrasi. Ya. Kemudian berikutnya, iya, ya jadi sama. Oh ya, kemudian berikutnya ini mohon maaf ya, Mas Lukman, ini saya sambil baca ini di laptop ya. Jadi kemudian berikutnya adalah misalnya mengajukan kredit, tidak ada perhitungan untung rugi. Ini kembali ke transaksinya. Jadi kalau transaksi ke bank itu adalah transaksi jual beli, ya jual beli itu biasanya yang sekarang banyak terjadi itu murabahah, ya jual beli dengan margin yang disepakati bersama.
itu memang tidak ada perhitungan untung rugi ya. Jadi untung rugi itu adanya kalau transaksinya bentuknya mudharabah atau musyarakah atau musyarakah mutanakiso dan sebagainya ya, itu nanti kita bicara fikih muamalah. Tetapi jadi kita kalau kita ke bank syariah itu tidak selalu berarti bagi hasil atau perhitungan untung rugi ya. Karena ada transaksi-transaksi yang memang bentuknya tidak melihat ke sana ya, seperti jual beli atau sewa menyewa misalnya ya. Bentuknya akad ijarah itu sewa menyewa, kan tidak ada untung rugi ya. Jadi kita melihat kasusnya ini Mas Jack ini ya. Kemudian bagaimana Rasulullah financial market pada zaman itu. Ini ada cerita sendiri, cerita panjang sendiri. Bagaimana Nabi membangun pasar. Ya ini cerita yang menarik ini. Jadi intinya yang saya ingin secara ringkas di sini bahwa Nabi datang ke Madinah itu membangun pasar. Memang pasar yang dibangun. Ya, dan membangunnya bagaimana, caranya bagaimana itu saya kira waktu tersendiri ya. Tapi manfaatnya memang kita perlu tahu bagaimana Nabi membangun pasar, bagaimana strategi Nabi menjatuhkan bisnis Yahudi. Ya. Sehingga Nabi nggak pakai perang, ya, nggak pakai cara-cara yang apa, tetapi cara-cara yang elegan saja. Dengan cara membangun pasar, ya, sektor produksi dia kuasai sama Nabi SAW, sektor distribusi dia kuasai, market dia kuasai. Ya, maka akhirnya seluruh pasar itu dikuasai sama Nabi SAW. Ya, nah bagaimana orang itu mau berpindah, ya, dari para distributor Yahudi, ya, para pekerja Yahudi mau pindah untuk kemudian ke bisnis yang Islam yang Nabi bangun itu bagaimana? Nah itu yang Nabi lakukan pertama kali di Madinah. Ya. Ya. Baik. Sebenarnya penjelasan ini menarik ya Ustaz, kalau kita ada pembahasan khusus, tapi mungkin kita lain kesempatan waktu ya. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan dari Bang Soekarno ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada pertanyaan mengenai ada yang korupsi begitu ya, atau dia melakukan perbuatan mencari harta dengan yang tidak, sumber yang tidak baik ya, haram, kemudian bersedekah ya untuk nipu lagi biar terlihat baik, dan tidak dipungkiri kalau kemudian dia akhirnya nyumbang ke masjid ya. Nah itu apakah apa yang diinfakkan atau yang disedekahkan itu mendapatkan pahala? Silakan Ustaz. Iya, kalau pahalanya yang kita tahu dari hadis Nabi SAW itu nggak ada. Ya, tadi hadisnya sudah ada dibacakan ya. Yang kita tahu seperti itu, ya, bahwa nanti Allah membuat kebijakan lain ya, kita nggak tahu. Tapi kita yakin yang pertama prinsipnya itu tidak ada pahalanya, ya. Nah tadi udah saya singgung sebetulnya secara selintas ya, bahwa ketika orang melakukan mencari harta dengan cara yang haram, itu dia membangun sejumlah argumentasi, ya. Karena manusia itu dia hidup dengan argumentasi, ya. Dia hidup dengan konfidensial. Jadi dia perlu membangun sesuatu, dia confident melakukan sesuatu, dia perlu reason untuk melakukan sesuatu. Nah, termasuk ketika dia melakukan hal yang tidak baik, ya. Dia akan membangun reason, ya. Contohnya seorang, ya misalnya ini contoh ekstrim juga. Misalnya seorang suami nyeleweng misalnya ya. Dia akan membangun reason itu. Ketika ketahuan dia akan bikin bangun reason, ya, akan membangun alasan-alasan. Ketika seseorang korupsi, dia akan membangun alasan-alasan. Dia akan membangun argumentasi. Ketika seseorang mencari harta yang haram, dia juga sama. Nah, salah satu contohnya adalah yang dicontohkan di pertanyaan ini, ya. Jadi, dan ini saya sering ditanya ini. Kalau ini kan apa namanya, bagaimana sih sebetulnya kalau kita itu ya orang lain juga berbuat seperti itu ya, saya suka ditanya begitu. Ya, kemudian kalau kita misalnya ada ya sedikit mempersulit orang lah supaya orang itu kemudian nyuap ke kita. Dengan cara itu kan kita bisa lebih banyak beramal, ya. Kita lebih banyak. Jadi dia membangun reason untuk melakukan korupsi, untuk melakukan hal-hal yang haram itu, dengan reason adalah untuk bisa lebih banyak melakukan amal soleh. Ya, dengan cara itu kan
kan justru lebih banyak amalnya. Kalau dia tidak begitu kan dia tidak bisa melakukan amal-amal tersebut gitu ya. Atau apakah dengan nipu atau cara-cara lain ya. Bahkan yang disumbang itu masjid misalnya ya. Itu kembalinya ke nurani itu ya. Reason yang dibangun itu ya. Jadi karena orang melakukan itu bisa jadi untuk menutupi rasa bersalah. Tadi saya bilang ketika orang melakukan hal yang haram, dia perlu membangun confidence dalam dirinya. Ya. Jadi supaya dia tidak punya rasa bersalah, bagaimana caranya? Ya, maka dia menyumbang untuk masjid, mungkin untuk pesantren, untuk apa gitu. Itu sebetulnya untuk menghilangkan rasa bersalah di dirinya. Ya. Atau yang kedua mungkin untuk menipu orang lain. Ya. Atau yang ketiga mungkin untuk satu pemilihan misalnya ya, supaya dia mendapatkan suara yang banyak. Ya banyak cara itulah. Orang membangun reason itu ya sampai mungkin ketua masjid ya mungkin saja ya. Tapi kasus-kasus ini nggak banyak. Ya. Jadi kalau kita ngambil contoh masjid, pesantren itu ekstrim itu. Karena kasus itu nggak banyak. Ya, mungkin dari 1.000 nggak sampai 1, mungkin dari 10.000 atau 100.000 1 yang begitu. Ya, memang apalagi kalau di dunia swasta itu nggak ada ya. Kalau di dunia yang bukan swasta mungkin ya kita nggak tahu lah ya. Salah satu contohnya saya ambil contoh begini, ini real nih contohnya. Ya, ada kawan saya yang dia kuliah di Ummul Qura di Mekah. Ya, jadi ketika pulang ke sini kemudian mau balik lagi ke sana kan mau mengurus untuk visa dan sebagainya lah ya di salah satu instansi pemerintah ya untuk mengurus surat dan sebagainya. Nah untuk mengurus surat itu dia lihat teman-temannya duluan kan ngurus surat ya, lalu ngasih tip gitu ya, ngasih uang itu di bawahnya kertas gitu ya, ngasih uang lalu sama si orang yang terima itu langsung dimasukin ke laci gitu aja gitu. Dia lihat, wah kalau gitu ini pada ngasih duit supaya bisa ngurus ini gitu ya. Ngurus dia mau balik lagi ke Mekah waktu itu dia mau melanjutkan kuliah. Nah lalu karena dia lihat orang itu ngasihnya di bawah kertas lalu masukin ke laci gitu. Dia pikir nih saya kan lagi nggak punya duit ya, dia mahasiswa gitu ya. Nah lalu dia ketika giliran dia taruhlah dia uang itu di bawah kertas itu. Ya. Dan ternyata uang itu tidak sama dengan teman-temannya sebelumnya. Itu dia bilang uang saya ditolak katanya gitu, kurang banyak katanya gitu. Ya, padahal dia ngelihat kan itu kayaknya cuma hadiah saja gitu. Tapi ternyata ketika dia ngasihnya sedikit, karena memang dia punya sedikit, itu malah ditolak katanya kurang banyak gitu. Dan yang lebih aneh lagi dia bilang, ketika dia selesai ngurus itu kan azan zuhur musola di instansi itu. Nah yang jadi imam di azan zuhur itu orang yang tadi terima uang itu. Ya, jadi peristiwa seperti itu ada. Ya, tapi itu jarang saya kira ya. Jadi dia bilang saya heran sampai sekarang saya ingat cerita itu. Ya cerita teman saya itu ternyata yang jadi imam sholat itu dia. Yang tadi terima setiap mahasiswa mau ini terima uang itu kan dia. Yang nolak uang dia itu, dialah yang jadi imam sholat zuhur di musola di instansi tersebut ya. Ya naudzubillah ya, itu ada seperti itu tetapi tidak banyak, saya yakin tidak banyak. Masih banyak orang baik ya. Kalau kita bicara masjid pesantren masih banyak orang baik. Ada yang tidak baik mungkin ya kecil sekali lah ya dibandingkan di dunia lain. Di dunia yang bukan pesantren atau masjid. Ya, mungkin begitu ya. Ya, baik Ustaz. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan perbankan syariah, Ustaz. Jadi, ini saya gabung saja ya. Jadi dari Bang Herman dan Bang Jack ini terkait dengan merger Bank Syariah BUMN. Ya, ini apakah nanti berdampak pada terpojoknya bank syariah yang kecil-kecil? Dan kemudian juga ada pertanyaan dari Bang Jack mengenai Bank Muamalat yang sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Ini kan dikabarkan ada mengalami kerugian dan tentu menjadi pemberitaan negatif ya terhadap bank syariah. Nah, kira-kira pandangan Bang Jack bagaimana, pandangan Ustadz bagaimana? Ya, mengingat ini akhirnya juga
ada kesan nanti masyarakat Muslim jadi skeptis terhadap perbankan syariah. Silakan Ustaz. Iya, yang pertama mengenai merger ya. Ini kan satu hal yang alamiah ya. Satu hal yang alamiah kalau di dunia bisnis itu kemudian ada beberapa pihak yang kemudian bersekutu dalam sebuah bisnis, maka dia makin besar. Ya, maka yang lain kemudian akan menjadi kecil, yaitu satu hal yang alamiah saja. Ya, dan ini bukan satu hal yang haram, itu hal yang mubah-mubah saja, ya. Nah, kemudian ya bagaimana strategi yang kecil itu kemudian bisa dia mencari niche market, atau bukan niche market, barangkali dia mencari satu market yang tidak digarap oleh yang besar itu. Ya, yang kemudian tidak fair kan adalah kemudian misalnya bagaimana pengaturan yang besar dengan yang kecil. Ya, itu kalau teorinya saya nggak tahu realisasinya, itu kan ada komisi persaingan usaha ya. Saya lupa kepanjangannya, itu untuk mengawasi itu ya. Jadi sepanjang kalau memang itu dilakukan dengan baik ya, soal besar kecil itu hal yang alamiah saja ya. Karena ketika orang kemudian bersekutu yang besar, nanti yang besar juga mungkin akan pecah juga. Satu waktu akan bersekutu dengan yang lain. Ya. Kemudian yang tadinya kecil-kecil juga akan bersekutu menjadi besar yang lain. Ya, jadi ini hal yang alamiah. Kalau yang terpojok kecil memang bisa jadi seperti itu. Ya. Makanya kemudian dia mencari alternatif ya untuk pasarnya. Saya kira kalau nasabah sulit mengakses bank besar, saya kira enggak ya. Ya, saya kira masih sama ya. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya apa, Bang Muamalat ya? Iya, Bang Muamalat. Kalau besar kerugiannya saya nggak tahu ya. Tetapi bahwa ada masalah itu juga saya dengar, tetapi saya tidak tahu sampai mendalam itu mengenai masalahnya seperti apa ya. Jadi intinya adalah ketika permasalahan itu menyangkut bank syariah, memang ada dua hal yang dipertaruhkan, ya, bukan hanya risiko finansial atau risiko bisnis saja, tetapi ada risiko reputasi, ya. Risiko reputasi ini satu hal yang sangat tinggi, ya. Makanya saya percaya sih pasti Bank Muamalat sudah mencari cara-cara juga untuk menyelesaikan itu, ya. Jadi saya tidak tahu banyak ya mengenai ini saya sambil baca, mohon maaf ya, mengenai penjelasan resmi keadaan bank tersebut dari pemerintah atau dari OJK, itu saya kira itu kebijakan yang sama dengan bank lain ya. Jadi mereka punya kebijakan kapan itu disampaikan ke publik dan ada gunanya ataukah tidak. Apakah akan makin membawa madarat ataukah tidak, ya itu mereka yang punya pertimbangan ya. Karena kadang-kadang masyarakat juga kritis karena sekedar ingin tahu saja, ya tidak ada ketika sudah tahu lantas apa gitu ya, atau justru nanti akan membawa makin berat ya, itu kan kita tidak tahu ya. Karena ketika terjadi masalah di sebuah institusi, apakah di perbankan atau yang lain, kan itu bisa berbagai sebab ya. Tidak selalu kemudian kita asumsikan bahwa terjadi fraud atau terjadi moral hazard ya. Bisa jadi bukan seperti itu kasusnya. Ya, bisa jadi kasusnya kan memang kasus-kasus murni dalam bisnis ya. Nah, itu saya tidak tahu ininya. Masalah itu internal. Ya. Baik, Ustaz. Ya, ini sebenarnya kita beruntung juga karena Ustadz sebagai Dewan Pengawas Syariah ya di perbankan syariah ya. Jadi secara umum kita sudah dapat penjelasan tadi berkaitan dengan merger Bank BUMN dan juga dengan Bank Muamalat. Ini terakhir Ustadz ada pertanyaan dari Bang Kopa kembali nih. Apakah selain riba dari bunga bank itu ada bentuk riba lainnya? Ya, ini penjelasan panjang juga ya sampai kalau. Iya. Banyak, riba itu banyak, ya. Jadi itu bisa kuliah tersendiri, banyak ya. Jadi riba itu ada namanya
ada riba qard, ada riba bai', ya riba dalam pinjaman, dan ada riba di dalam penjualan. Dan itu masing-masing ada kriterianya nanti. Banyak ya. Kemudian ada riba yang disebut riba fadl. Ya, riba fadl itu bicara mengenai kelebihan di dalam tukar menukar, ya, tukar menukar aset atau tukar menukar mata uang dan sebagainya. Tapi tidak berarti kemudian valuta asing haram, ya, enggak berarti gitu. Tapi itu nanti ada teori sendiri. Ada juga riba nasi'ah, ya, satu hal yang kemudian menyebabkan riba karena adanya penghitungan waktu, ya. Tapi kemudian orang juga suka bertanya, kalau begitu time value of money itu satu hal yang haram. Itu tidak. Nah, makanya kan teorinya nanti akan cukup panjang, ya. Kadang-kadang di masyarakat juga begitu, ya. Kesannya itu kalau dalam syariah, ya, namanya time value of money itu tidak ada. Jadi kalau orang jual harga cash misalnya 100 juta, kalau harga kredit itu harganya 3 bulan itu 120 juta, itu haram. Ya, karena ada time value of money di situ, ya. Ya, padahal itu tidak haram. Ya, nah makanya ini kan teorinya akan cukup panjang, ya. Tapi intinya pertanyaan ini adalah riba selain bunga bank itu banyak, ya. Baik. Baik, jadi ini waktu sudah menunjukkan 9:29. Iya, ini saya ada meeting lagi nih, saya tunggu. Iya, jadi ada meeting lain saya. Ya, terima kasih Ustadz atas kesempatannya menjelaskan kepada kami. Luar biasa sebenarnya ilmu yang disampaikan. Barangkali nanti suatu kesempatan waktu kita banyak nih pembahasan atau informasi berkaitan tadi yang ditanyakan, sebenarnya perlu penjelasan lebih detail, ya. Mungkin Ustadz nanti bisa berkenan kembali menyampaikan materi-materi tersebut. Baik, saya sampaikan sebagai pemandu acara, jazakallahu khair Ustadz atas kesempatan waktunya. Ada closing statement mungkin barangkali Ustadz untuk saya kira cukup, ya. Cukup, oke, baik. Ya. Ustadz, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Naya. Ya, terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini juga kita kehadiran Kakak Sari Sri Sundari Kencana Ayu nih sebagai Ketua Panitia Reuni Akbar mungkin bisa memberikan sedikit untuk kita bicara dengan kita. Halo Kak Sari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Senang malam ini bisa mendengar sahabat saya, Dr. Andy. Ini adalah sahabat yang pernah sekelas zaman dulu kita, apa kelas 2 apa kelas 3 Andy ya? Saya lupa kan. Ini pokoknya seru banget, nggak akan ada habisnya. Kita selalu minta pencerahan dari Ustadz Andy ya, dari tahun ke tahun, tapi beberapa waktu ini kita agak jarang jumpa lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga sharing ilmunya bermanfaat buat kita selalu. Dan terima kasih juga sudah diingatkan untuk kita berbuat yang lebih baik lagi, sehingga kita lebih paham lagi mana yang dianjurkan, yaitu tadi dengan menggunakan hal yang berhubungan dengan syariah, tinggalkan yang konvensional. Semoga kita lebih tawadu lagi dan kita juga lebih bisa memulai agar anak cucu kita juga bisa mengikuti kaidah-kaidah agama yang benar. Saya rasa terima kasih. Jazakallah. Semoga kedepannya Bapak Dr. Andy juga sehat, sukses. Amin, sama-sama. Islam sambung dengan ilmunya, semoga bermanfaat senantiasa untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Naya, moderator, dan terima kasih Mas Lukman dan sahabat-sahabat yang lain, Dini dan ada Boris juga ya. Banyak teman-teman kita. Semoga senang menanti Pak Dokter. Kita menanti ilmunya. Baik, terima kasih. Sangat bermanfaat. Kembali kepada Naya. Alhamdulillah. Oke, kakak-kakak, terima kasih banyak. Alhamdulillah, hari ini cukup ramai juga ya. Pertanyaannya juga cukup banyak ya, Kak Lukman ya. Semuanya berbobot semua. Alhamdulillah atas kehadiran
Pak Ustadz Dr. Andy, terima kasih Kak untuk malam hari ini. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ikut isi lagi ya Kak Dini ya. Ya. Seperti itu. Oke. Berseri. Soalnya tadi kayaknya kajian ininya banyak banget tuh kajian ilmu yang mesti dibahas lagi ya kan. Iya, nanti insya Allah kita ketemu lagi di tahun yang baru, tahun 2021 ya Kak. Mudah-mudahan semuanya sama-sama ya. Insya Allah. Nah, oke, kalau begitu semoga kajian pada malam hari ini bisa meningkatkan perbuatan baik kita dan meningkatkan pengetahuan kita dalam menjalankan keseharian kita menurut agama kita Islam. Kajian malam ini akan diupload kembali di YouTube Reuni Akbar SMA 70. Nanti akan kita share kembali di YouTube Reuni Akbar. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya untuk peserta siraman rohani online. Saya sebagai host mewakili panitia meminta maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Andy. Makasih.